Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Juniara, NPM E1I024036 dari kelas B, Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang manusia dan biota laut yang mencakup beberapa hal seperti sejarah kelautan, ada kehidupan di laut, bagaimana potensi dan fungsi biota laut dan apa manfaatnya, serta permasalahan di biota laut untuk manusia, dan yang terakhir bagaimana rekomendasi kita terhadap permasalahan yang ada di biota laut. Yuk simak videonya sampai akhir. Kita akan membahas tentang materi-materi yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, kita masuk ke materi. Sebelumnya, manusia dan biota laut mempunyai latar belakang. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dan kompleks. Sejak zaman prasejarah, manusia telah bergantung pada laut sebagai sumber daya alam, tempat tinggal, dan sumber kehidupan. Laut menyediakan berbagai jenis sumber daya seperti ikan, udang, kerang, dan lain-lain, yang menjadi sumber makan dan pendapatan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, aktivitas manusia yang semakin meningkat dan polusi, perusakan habitat, dan penangkapan ikan yang berlebihan telah mengancam keberlangsungan biota laut dan ekosistemnya. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan laut, tetapi juga pada kehidupan manusia yang bergantung pada laut. Kelautan juga mempunyai sejarah yang panjang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan berpeluang besar menjadi poros maritim dunia. Ilmu kelautan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, seiring dengan posisi geografis negara kita yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Berikut masa-masa sejarah kelautan. Yang pertama, masa prasejarah sebelum 3000 Masehi. Dan yang kedua, masa klasik 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Dan yang ketiga, masa abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi. Masa prasejarah sebelum 3000 Masehi, manusia mulai menggunakan laut sebagai sumber daya, seperti mencari ikan, kerang, udang, dan lain-lain. Ia menggunakan kapal-kapal sederhana untuk berlayar. Masa klasik 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi mengembangkan kemampuan kelautan yang canggih, termasuk pembuatan kapal-kapal yang lebih besar dan kompleks. Dagang laut dan penjelajahan samudera mulai berkembang pesat. Pada masa abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, perkembangan kelautan di Eropa terhambat oleh perang dan kekacauan politik. Namun, peradaban lain seperti Cina dan Arab terus mengembangkan kemampuan kelautan mereka. Aktivitas perikanan dan pengumpulan hasil laut bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi bagian integral dan kehidupan manusia purba. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kehidupan di laut. Lautan yang meliputi sekitar 71% dari luas permukaan bumi merupakan suatu tempat atau ruang hidup yang luas bagi organisme laut. Golongan organisme yang hidup di laut ada 3, yaitu yang pertama ada bentos. Ia merupakan tumbuhan binatang yang hidup melekat pada dasar laut, baik menempel pada permukaan ataupun terpendam di lumpur, dan ada juga yang merayap. Yang kedua ada nekton. Ia merupakan binatang yang bergerak bebas di laut seperti ikan besar, ikan hiu, dan ikan pari. Dan yang ketiga ada plankton.
Ia merupakan semua golongan binatang dan tumbuhan yang sangat kecil yang terapung-apung di air. Jadi gerakannya atau migrasinya tergantung pada gerakan air yang bersifat pasif. Lautan juga lebih dari sekedar hamparan air asin. Ia adalah jantung kehidupan di bumi. Ia menyediakan sumber daya alam yang melimpah, mengatur iklim, dan menjadi rumah bagi jutaan spesies. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan di biota laut. Yang pertama ada permasalahan akibat manusia. Pembelajaran kita mengenai permasalahan biota laut sangat penting untuk berpikir kritis. Banyak manusia dan masyarakat yang belum sadar bahwa overfishing atau penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan ini menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, bahkan hingga punah. Hal ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem laut, tapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Yang kedua ada permasalahan di dalam laut. Laut sumber kehidupan bagi jutaan makhluk hidup. Laut kini tengah menghadapi ancaman yang serius yang mengancam keberlangsungannya. Salah satunya adalah masalah utama yang dihadapi laut adalah pencemaran. Pertanian dan domestik yang dibuang ke laut mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan minyak. Zat-zat ini dapat terakumulasi dalam tubuh biota laut dan masuk ke dalam rantai makanan manusia. Akibatnya manusia mengonsumsi seafood yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga kanker. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan fungsi biota laut. Potensi dan biota laut. Potensi biota laut. Potensi biota laut bagi manusia sangat penting, seperti ikan dan kerang. Ia memiliki sumber protein dan nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Fungsi biota laut. Ia menjaga keseimbangan ekosistem laut, biota laut, dan berperan penting dalam rantai makanan dan siklus nutrisi. Manfaatnya bagi para wisatawan, mereka bisa merasakan keindahan alam bawah laut dengan berbagai macam biota laut yang unik, menarik minat baik. Biota laut bagi manusia. Manfaatnya bagi para wisatawan, mereka bisa merasakan keindahan alam bawah laut dengan berbagai macam biota laut yang unik, menarik, dan banyak diminati oleh wisatawan. Dan yang terakhir, kita masuk ke rekomendasi permasalahan di biota laut. Dalam menghadapi ancaman terhadap biota laut, kita harus bertindak segera dan bersatu. Masa depan laut adalah masa depan kita. Dengan menjaga kelestarian laut, kita tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tapi juga menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang. Berikut ada 2 hal yang harus kita cegah yang ada dalam permasalahan biota laut. Yang pertama, mencemari ekosistem laut. Yang kedua ada overfishing. Yang pertama, kita akan mencegah permasalahan yang ada di biota laut seperti mencemari ekosistem laut. Cara mencegahnya ialah kita sebaiknya mengurangi penggunaan plastik, mengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan alternatif yang ramah lingkungan, seperti tas belanja dari kain dan botol minuman yang dapat diisi ulang. Yang kedua ada overfishing. Sebaiknya kita menghindari hal ini. Penerapan untuk melarang penggunaan alat tangkap yang merusak serta alat tangkap yang seperti cantrang sangat merusak kehidupan di dalam laut, seperti terumbu karang. Mari kita sama-sama menjaga alam kita baik di darat maupun di laut. Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.